Caranya kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 1/2 dikali 2 dikali 3, 6. Tambah 1, 7. 7/3. 1/2 dikali 7/3. Kita lihat, kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kita lihat, dengan 2 dengan 7 tidak bisa kita sederhanakan. 3 dengan 1 juga tidak bisa. Jadi, karena tidak bisa disederhanakan, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 7, 7. Per 2 kali 3, 6. 7/6. Bisa kita jadikan dia menjadi pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, caranya kita rubah dulu ke pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Lalu kalau kita sederhanakan, kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Lalu setelah kita sederhanakan, kita kalikan lagi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tetapi kalau tidak ada yang bisa disederhanakan, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas ke contoh soal yang pertama, yaitu 1/2 dikali 2 1/3. Caranya kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 1/2 dikali 2 dikali 3, 6. Tambah 1, 7. 7/3. 1/2 dikali 7/3. Kita lihat, kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kita lihat, dengan 2 dengan 7 tidak bisa kita sederhanakan. 3 dengan 1 juga tidak bisa. Jadi, karena tidak bisa disederhanakan, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 7, 7. Per 2 kali 3, 6. 7/6. Bisa kita jadikan dia menjadi pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Tadi 6 kali berapa ya? Hasil mendekati 7, yaitu 6 kali 1. 1 kali 6, 6. 7 kurang 6, 1/6. Jadi 1/2 dikali 2 1/3 sama dengan 1/6. Jadi untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, kita rubah dulu pecahan campuran yang menjadi pecahan biasa. Lalu kita kalikan. Sebelum kita kalikan, kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak ada, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1/2 dikali 2 1/3 sama dengan 1/2. Pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7/3. Jadi 1/2 dikali 7/3. Lalu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 7, 7. 2 kali 3, 6. Kenapa tidak kita sederhanakan? Karena tidak ada yang bisa disederhanakan. 2 dengan 7 tidak bisa, 3 dengan 1 juga tidak bisa. Lalu kita kalikan saja. 1 kali 7, 7. 2 kali 3, 6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan atau kita jadikan dia pecahan campuran. 6 kali berapa ya mendekati 7, yaitu 6 kali 1. Kita tulis 1. 1 kali 6, 6. 7 kurang 6, 1. 1/6.
Jadi 1/2 dikali 2 1/3 sama dengan 1/6. Bisa dipahami ya adik ya untuk contoh yang pertama. Kita lanjut lagi untuk contoh soal yang kedua, yaitu 3/4 dikali 1/5 sama dengan 3/4 dikali, pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa, 1 kali 5 5 tambah 1 6 6/5. Kita lihat sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. Kita lihat dulu, 3 dan 5 tidak bisa kita sederhanakan. 4 dan 6 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Jadi tidak bisa kita sederhanakan lagi, kita kalikan lagi pembilang kali pembilang. 3 dikali 3 9, lalu 2 dikali 5 10 atau penyebut kali penyebut. Jadi 9/10, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, jadi hasilnya adalah 9/10. Jadi 3/4 dikali 1/5 sama dengan 9/10. Kita lihat di contoh 1 dan contoh 2. Kalau contoh 1 tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Kalau contoh 2 bisa kita sederhanakan dengan 4 dengan 6. Setelah kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, pembilang kali pembilang, lalu penyebut kali penyebut. 3 kali 3 9, 2 kali 5 10, 9/10. 1 kali 7 7, 2 kali 3 6. Jadi 3/4 dikali 1/5 sama dengan 3/4 dikali, dan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 5 tambah 1 6, 6/5. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Lalu kita kalikan 3 kali 3 9, 2 kali 5 10. Jadi 3/4 dikali 1/5 sama dengan 9/10. Kita lanjut untuk pembahasan contoh soal yang ketiga, yaitu 2/3 dikali 2/4. Yaitu contoh yang ketiga, 2/3 dikali 2/4 sama dengan 2/3 dikali, pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 4 8 tambah 2 10/4. 2/3 dikali 10/4. Sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Yaitu 2 dengan 4 bisa kita sederhanakan. Yaitu sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Lalu kita kalikan lagi, 3 dengan 10 tidak bisa kita sederhanakan. Lalu kita kalikan 1 kali 10. 10/3 kali 2 6. 10 dan 6 masih bisa kita sederhanakan dulu. 10 dengan 6 sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 3. Karena 5/3, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan dia pecahan campuran. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Yaitu 3 kali 1. Lalu 1 kali 3 3. 5 dikurang 3 2/3. Jadi 2/3 dikali 2/4 sama dengan 1/2/3. Yaitu caranya pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. Lalu setelah kita jadikan kedua-duanya menjadi pecahan biasa, lalu kalau ada bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu.
Lalu setelah kita sederhanakan, kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi untuk contoh yang ketiga, 2/3 dikali 2, 2/4 sama dengan 2/3 dikali 2 kali 4, 8 tambah 2, 10, 10/4. Lalu sama-sama kita sederhanakan, yaitu 2 dengan 4. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Lalu kita kalikan 1 kali 10, 10. 3 kali 2, 6. Karena bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. 5/3. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita jadikan dia pecahan campuran. Kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu 3 kali berapa? Hasil mendekati 5. Itu 3 kali 1. Jadi 1 kali 3. 3. 5 kurang 3. 2/3. Jadi 2/3 dikali 2. 2/4 sama dengan 1, 2/3. Kita lanjut untuk pembahasan contoh soal yang keempat, yaitu 5/6 dikali 3/4/10 sama dengan 5/6 dikali 3/4/10. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 10, 30 tambah 4, 34/10. Jadi 5/6 dikali 34/10. Sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Yaitu 5 dengan 10 bisa, 6 dengan 34 juga bisa. 5 dengan 10 dulu kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Lalu 6 dan 34, yaitu sama-sama bisa kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 34 kita bagi 2, 17. Jadi 1/3 dikali 17/2. Lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 17, 17 per 3 kali 2, 6. 17/6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan dia pecahan campuran. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 17? 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Berarti yang lebih kecil yaitu 12 yang mendekatinya. Berarti 6 kali 2. 2 kali 6, 12. 17 kurang 12, 5/6. Jadi 5/6 dikali 3, 4/10 sama dengan 25/6. Jadi 5/6 dikali 3, 4/10. Caranya kita jadikan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 5/6 dikali 3 kali 10, 30 tambah 4, 34/10. Lalu sama-sama kita sederhanakan 5 dengan 10. Sama kita bagi 5, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Lalu 6 dengan 34, sama-sama kita bagi 2, 6 bagi 2, 3, 34 bagi 2, 17. Lalu kita kalikan 1 kali 17, 17. 3 kali 2, 6. 17/6 sama dengan 25/6. Jadi untuk soal 1, 2, 3, dan 4 bisa dipahami ya adik-adik ya, untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yaitu caranya, yang perkalian pecahan campurannya kita jadikan dulu pecahan biasa. Lalu kita kedua-duanya menjadi pecahan biasa. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan dulu, kita sederhanakan dulu. Kalau tidak ada, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Untuk soal nomor 1, 1/2 dikali 2, 1/3 sama dengan 1, 1/6. Soal yang kedua,
3/4 dikali 1/5 sama dengan 9/10. Soal yang ketiga, 2/3 dikali 2/4 sama dengan 1/2/3. Sedangkan soal yang keempat, 5/6 dikali 3 4/10 sama dengan 5/6. Untuk lebih pahamnya adik-adik, kita coba 2 buah contoh soal lagi sebelum kita lanjut nanti ke latihan soal. Supaya kita lihat adik-adik memahami atau tidaknya tentang materi pembelajaran kita kali ini, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yaitu contoh soal yang kelima, yaitu soalnya 3/5 dikali 2 1/6, yaitu 3/5 dikali 2 1/6. Caranya kita rubah dulu. 3/5 dikali 2 1/6 sama dengan 3/5 dikali pecahan campuran, kita jadikan dia pecahan biasa. 2 kali 6 12 tambah 1 13. 13/6. Sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kita lihat dulu kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Yaitu 3 dengan 6. 3 bagi 3, sama-sama kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. 5 dengan 13 tidak bisa. Lalu kita kalikan lagi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 13. 13/5 kali 2 10. 13/10. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan dia pecahan pecahan campuran. 10 kali berapa ya mendekati 13, yaitu 10 kali 1. 10 kali 1 10, 13 kurang 10 3/10. Jadi 3/5 dikali 2 1/6 sama dengan 1 3/10, yaitu 3/5 dikali 2 1/6 sama dengan 3/5 dikali 2 kali 6 12 tambah 1 13/6. Kita lihat kalau ada bisa sederhanakan, kita sederhanakan. 3 bagi dan 6 bisa sama bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 13. 13/5 kali 2 10. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan dia pecahan campuran. 10 kali berapa yang mendekati 13, yaitu 10 kali 1. 10 kali 1 10. 13 kurang 10 3/10. Jadi 3/5 dikali 2 1/6 sama dengan 1 3/10. Kita lanjut untuk contoh soal yang terakhir pada video kita kali ini, yaitu contoh yang ke-6, yaitu 2/7 dikali 1/3. 2/7 dikali 1/3. 2/7 dikali 1/3 sama dengan 2/7 nya kita buat dulu pecahan biasanya. 2/7 dikali pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa. 1 kali 3 3 tambah 1 4/3. 2/7 dikali 4/3. Kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. 2 dengan 3 tidak bisa. 7 dengan 4 juga tidak bisa. Karena kedua-duanya tidak bisa, langsung saja. Jadi 2/7 dikali 4/3. 2 dengan 3 juga tidak bisa kita sederhanakan. 7 dengan 4 juga tidak bisa. Karena kedua-duanya tidak bisa kita sederhanakan, langsung saja kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 4 8/7 dikali 3 21. Jadi 8/21. Jadi 2/7 dikali 1 1/3 sama dengan 8/21.
Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk soal 1 sampai dengan soal yang ke-6, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ingat caranya, pecahan campurannya kita jadikan dulu pecahan biasa. Setelah itu, kalau ada yang bisa sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak ada yang bisa, langsung saja kita kalikan. Seperti contoh yang ke-6, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sedangkan contoh ke-5 tadi bisa kita sederhanakan, yaitu 3 dengan 6. Lalu setelah kita sederhanakan, kita kalikan langsung, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Seperti contoh yang ke-6, tidak ada yang bisa kita sederhanakan, kita kalikan saja langsung. 2 kali 4, 8 per 7 kali 3, 21. Jadi 2/7 dikali 1/3 sama dengan 8 per 21. Untuk lebih jelasnya, kita coba di latihan soal apakah adik-adik bisa memahami pembelajaran kita kali ini, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Silakan adik-adik kerjakan dulu di kertas buramnya juga boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa dituliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Contoh yang latihan yang pertama yaitu 2/3 dikali 1/5. 2/3 dikali 1/5. Latihan yang kedua yaitu 3/10 dikali 3/6. Jadi untuk soal yang latihan kita yang pertama yaitu 2/3 dikali 1/5, dan latihan soal yang kedua yaitu 3/10 dikali 3/6. Silakan adik-adik kerjakan dulu. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.